الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام. Saya kembali buka saya punya kitab Al-Quran dan saya membuka di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad. Dan lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian. Isabnu Maryama wajiham fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Maryam atau Yesus Kristus putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3:45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching, cocok. Satu nama yang disebutkan oleh dua kitab ini, nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi, nama Isa Al-Masih yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Al-Quran menceritakan bahwa bukan Nabi Adam yang terbesar di dunia dan akhirat, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Zakaria, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ayub, bukan nabi-nabi yang lain. Tetapi Al-Quran menceritakan bahwa yang terbesar di dunia dan di akhirat adalah Isa putra Maryam, atau di dalam Bible Yesus Kristus. Nah, ayat ini lebih khusus tentang Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Nah, kelahiran Nabi Isa alaihi salam tanpa ayah, yaitu kelahiran yang luar biasa. Ia adalah kelahiran dengan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ada kuasa Allah dengan hukum sebab akibat. Umpamanya perhubungan ayah dan ibu, suami dan istri, kemudian dapatlah anak dengan kuasa Allah juga, tetapi disebut dengan kuasa Allah yang berdasarkan hukum sebab akibat. Tetapi kelahiran Nabi Isa alaihissalam dengan kuasa Allah, tetapi dengan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuasa mutlak Allah inilah yang mau kita pelajari dari ayat-ayat ini untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jangan kita hanya memahami yang berlaku di alam semesta ini dengan hukum sebab akibat saja, tidak. Sebab banyak perkara di alam semesta ini juga berlaku tidak dengan hukum sebab akibat, yaitu dengan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkara-perkara yang besar yang hanya dapat diselesaikan dengan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila sampai kepada kuasa mutlak Allah, maka perkara tersebut adalah perkara yang luar biasa. Nah, orang yang beriman diuji keimanan itu dengan keimanan kepada Allah yang memiliki kuasa yang kuasanya itu tidak berbatas. Nah, kuasa yang tidak berbatas, tidak terbatas dengan hukum sebab akibat, disebut kuasa mutlak. Nah, inilah yang mau kita dapatkan dari 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini melalui kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu melalui ibunya tanpa ada ayah. Nah, kelahiran yang seperti ini menerangkan tentang kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaika ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam
wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah berfirman, idz qalatil malaika, ingatlah wahai Muhammad, pada satu ketika dahulu telah berkata malaikat kepada siapa? Kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallah, sesungguhnya Allah, yubashiruki, menyampaikan berita gembira kepadamu, bi kalimatin minhu, dengan kalimat dari sisinya, ismuhu, namanya, anak akan dilahirkan dengan kalimat, dengan perkataan dari sisi Allah. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir apa maksudnya. Namanya, nama anak tersebut Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunya, terkemuka di dunia, wal akhirah, dan juga terkemuka di akhirat, wa minal muqarrabin, dan ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Wa yukallimun nas, dan Isa bin Maryam itu bercakap dengan manusia fil mahdi, ketika ia masih lagi kecil, wa kahla, dan juga ketika ia sudah dewasa, wa minal salihin, dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Qalat, Maryam berkata, setelah mendengar pemberitahuan dari Allah melalui perantaraan malaikat, Maryam pun berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li walad, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak, walam yamsasni bashar, dan tidak ada seorang lelaki pun yang pernah menyentuhku. Qala, Allah pun menjawab, kadzaliki, demikianlah Allah yakhluqu, menciptakan, ma yasha, apa-apa yang dikehendakinya. Kalau sudah menjadi kehendak Allah, maka tidak ada yang mustahil, wahai Maryam. Idza qada amran, apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka sesungguhnya cukuplah Allah berkata kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah yang Allah kehendaki itu. Kita ulang terjemahan dari awal ayat secara langsung. Ingatlah wahai Muhammad, peristiwa yang pernah terjadi pada masa dahulu, yaitu ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan seorang anak yang diciptakan melalui perkataan dari sisinya, yaitu namanya Al-Masih Isa bin Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah. Dan ia, Nabi Isa, bercakap dengan manusia di waktu kecil dan di waktu dewasa, dan ia termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan mendapatkan seorang anak, sementara seorang lelaki pun belum pernah menyentuhku? Allah menjawab, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Allah berkehendak sesuatu perkara, maka sesungguhnya Allah cukup mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Jadi 3 ayat yang kita bahas ini adalah menerangkan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam melalui proses